Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF03 akan menjelaskan tentang transformasi keuangan digital, AI, Embedded Finance, dan dampaknya terhadap sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Bayhaqi Idris dengan NIM 24116049. Dan saya Fauzi Fikri Cesa dengan NIM 24116066. Saya Yohanes Berpons Bernamang dengan NIM 24116073. Perkenalan, nama saya Andra Setia Pratama dengan NIM 24116056. Saya Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM 24116076. Saya Ibrahim akan menjelaskan tentang Embedded Finance. Apa sih Embedded Finance itu? Definisi embedded finance yaitu integrasi layanan keuangan, platform non-keuangan seperti e-commerce dan ride hailing. Contoh dari embedded finance itu GoPay, GoPay Later, OVO, dan OCBC International Partnership. Terus apa sih manfaat dari embedded finance ini? Pertama, dia tuh memudahkan transaksi tanpa keluar dari aplikasi. Jadi bisa langsung menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi. Inklusi keuangan juga meningkat karena itu tuh di embedded finance ini kita juga bisa nyicil atau pay later gitu. Jadi memudahkan orang eh, kalau dia nggak punya uang gitu, kayak pinjol gitu. Terus embedded finance ini juga merupakan digitalisasi UKM gitu. Jadi eh, pembayaran itu nggak perlu pakai tunai lagi dan bisa menggunakan non tunai gitu. Jadi dengan embedded finance ini bisa transaksinya lebih cepat dan lebih mudah gitu, tanpa harus memberikan kembalian kepada customer. Gitu. Selanjutnya, apa sih resiko dari embedded finance? Pertama, keamanan dan privasi data. Eh, Integrasi banyak layanan berarti data customer itu tersebar dan rentan disalahgunakan. Apalagi kalau mau login finance gitu, money gitu, dia tuh harus ngasih KTP dan dokumen-dokumen penting gitu buat melakukan transaksi. Terus regulasi embedded finance ini juga belum lengkap. OJK masih menetapkan batas koridor regulator bagi fintech embed. Terus resiko lainnya yaitu ketergantungan teknologi. Jika sistem down, jadi customer nggak bisa melakukan transaksi finansial gitu. Soalnya embedded finance ini menggunakan internet sebagai eh, penyaluran dananya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan teman saya, yaitu melanjutkan dengan risiko AI dalam fintech dan mitigasi. Penggunaan AI di fintech Indonesia memang mendorong inovasi, namun juga menimbulkan tantangan signifikan. Bahaya potensialnya adalah, yang pertama adalah bias dan diskriminasi algoritma. Sistem AI bisa tidak adil dalam penilaian kredit jika belajar dari data yang tidak representatif. Kedua, keamanan data dan privasi. AI membutuhkan data besar, rawan cyber attack dan pelanggaran GDPR, UU PDP. Yang ketiga adalah transparansi rendah atau black box. Sulit dijelaskan kepada pemilik modal atau regulator kenapa keputusan diambil. Yang keempat adalah ethical dan reputation risks. Jika terjadi diskriminasi, reputasi perusahaan fintech bisa tercoreng. Dan selanjutnya strategi mitigasi. Yang pertama adalah kode etik dan regulasi OJK atau BI. OJK bersama Aftes dan lainnya telah merilis pedoman etik AI untuk fintech, termasuk fairness, keamanan, dan akuntabilitas. Yang kedua adalah explainable AI, algoritma yang mudah dijelaskan dengan pengguna dan audit internal. Yang ketiga adalah AI audit dan human in the loop. Model diuji independen secara berkala dan ada ikut campurnya manusia dalam pengambilannya. Yang keempat adalah kolaborasi regulator dan industri. Memastikan sistem AI aman dan sesuai UU PDP dan GDPR lokal. Yang kelima adalah pelatihan SDM. Pekerja diberikan pengetahuan teknis dan etika AI agar mampu mengawasi sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Berikut saya Yohanes Bregmas Birunamang akan menjelaskan dampak dari pemutusan hubungan kerjasama tenaga ahli dan SDM berbakat. Pertama, dampak stakeholder internal. Pertama, karyawan yang terkena PHK. Motivasi dan kepercayaan diri menurun dan brain drain dan kehilangan talenta penting. Karyawan yang masih bekerja, turunnya moralitas dan loyalitas. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Berikut terganggunya kolaborasi tim. Pertama, tim yang sebelumnya sudah terbentuk dan terbagi pekerjaannya menjadi berantakan. Yang kedua, pemecatan menyebabkan hilangnya orang yang sudah ahli di pekerjaannya. Yang keempat, persaingan tidak sehat antar pekerja. Ada kemungkinan seorang mencoba menjatuhkan orang lain supaya tidak terkena PHK. Dan orang yang paling berkontribusi bisa saja dikeluarkan karena parameter PHK yang tidak jelas. Yang berikut, investor dan saham. Kekhawatiran terhadap kesinambungan inovasi. Yang kedua, risiko reputasi yang dapat berdampak pada nilai saham. Berikut konsumen. Turunnya kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang kedua, reaksi negatif di media sosial dan ulasan publik. Yang berikut, mitra bisnis dan pemasok. Pertama, gangguan rantai kerjasama. Yang kedua, ketidakpastian terhadap kelanjutan kolaborasi atau kerjasama. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Andra Satya Pratama akan menjelaskan mind mapping presentasi tersebut. Yang pertama itu fenomena PHK oleh AI. AI menggantikan tugas manusia di sektor fisik dan kognitif. PHK terjadi di negara maju dan berkembang secara global. Berikutnya, sektor-sektor terdampak. Yang pertama, sektor manufaktur, yaitu robot otomatisasi lini produksi. Kedua, sektor transportasi, kendaraan otonom gantikan supir. Yang ketiga, layanan dan keuangan, chatbot dan algoritma analitik gantikan staff. Yang ketiga yaitu embedded finance, integrasi layanan keuangan ke platform non-keuangan menggunakan API. Ya, berikutnya resiko AI dalam fintech. Yang pertama, bias algoritma, diskriminasi skor kredit, dan pelanggaran privasi. Kedua, rawan serangan cyber dan kesalahan oleh AI. Ketiga, keputusan keuangan menjadi tidak transparan. Berikutnya, dampak PHK oleh AI. Yang pertama, otomatisasi menggantikan manusia di sektor manufaktur, teknologi, dan keuangan. Yang kedua, menyebabkan pengangguran dan kesenjangan sosial. Berikutnya, strategi menghadapi AI. Rescaling dan upscaling tenaga kerja yang berdampak. Kedua, menggunakan AI sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Syahrul Ramadan. Di sini saya akan membacakan kenapa kami memilih topik ini. Karena AI dan embedded financial membawa inovasi besar di Indonesia perbankan dan vintage, sekaligus menantang secara sosial dan etika, seperti munculnya risiko PHK massal dan over konsumsi melalui pay later. Topik ini menarik karena menyatukan minat kami pada teknologi dan ekonomi, serta mendorong pemahaman lebih dalam tentang literasi digital dan finansial. Kami percaya pentingnya memahami tren ini agar bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari era digital global. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.